nama saya Nida Rahayu, saya dari Prodi Satu Gizi, Stikes Mitra Keluarga. Saya di sini akan ujian praktikum yang ketiga mengenai daging sapi, daging ayam, udang, dan juga ikan. Ayo kita lihat. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mencuci tangan terdahulu dan tidak lupa memakai sabun. Mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dapat lebih efektif membersihkan kotoran dan telur cacing yang menempel pada permukaan kulit, kuku, dan jari-jari pada kedua tangan. Menurut Desianto dan Jana, 2013. Daging sapi. Daging sapi ini memiliki tekstur serat kasar dan agak besar, lalu sedikit berurat. Aroma daging ini khas dengan aroma daging sapi. Warnanya merah kecoklatan. Daging sapi ini merupakan bagian paha depan atau chuck. Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut dapat dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Suparno 2005. Daging segar mempunyai warna merah cerah dan mengkilap. Daging yang segar tidak berbau masam atau busuk tetapi berbau khas daging segar. Daging segar bertekstur kenyal, padat, dan tidak kaku. Bila tertekan dengan tangan, bekas pijitan cepat kembali ke posisi semula. Selain itu, daging segar tidak berlendir, tidak terasa lengket di tangan, dan terasa kebasahannya, menurut Deptan 2001. Aroma bau amis pada daging berkurang setelah disimpan dalam suhu ruang selama 1 hari. Namun, aroma bau amis semakin menyengat ketika pendinginan selama 6 hari. Bau amis pada daging disebabkan oleh bakteri yang terkandung pada daging. Keempukan daging merupakan faktor penting dalam pengolahan daging. Keempukan dapat diukur dengan nilai daya putus Warner-Best-Wheeler atau WB. Keempukan sangat berkaitan erat dengan status panjang sarkomer otot. Daging dengan sarkomer yang lebih pendek setelah fase rigor mortis memiliki tingkat kealotan lebih tinggi dibandingkan dengan sarkomernya tidak mengalami pemendekan. Menurut Swartland 1984, Locker 1985, Dudson 1985. Pada penyimpanan suhu dingin, warna daging sapi menjadi merah kehitam-hitaman. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa daging mengalami chirring injury, yakni kerusakan akibat pendinginan. Kerusakan dingin ini dapat menurunkan mutu produk dan memperpendek masa simpan. Perubahan warna pada daging terjadi karena pigmen pada daging yaitu mioglobin mengalami oksidasi. Tekstur daging setelah penyimpanan dalam suhu ruang berubah menjadi agak keras. Namun setelah pendinginan 6 hari teksturnya lebih keras tanpa curing. Hal ini disebabkan oleh daging yang kehilangan air karena pH dalam lemari es rendah. Akibatnya terjadi pengerutan atau layu, pengeringan, pengerasan, susut bobot, dan lain-lain. Dan mudah sekali melepaskan bau atau menyerap bau dari dan atau ke lingkungannya. Menurut Cahyadi 2011. Menurut Rauri 1995, penyebab utama kealotan daging adalah karena terjadinya pemendekan otot pada saat proses rigor motoris sebagai akibat dari ternak yang terlalu banyak bergerak pada saat pemotongan. Sekarang saya akan menimbang daging setelah kita tadi mengamati dagingnya. Berat awal di sini adalah 102 gram. Sekarang saya akan merebus dagingnya. Di sini saya menggunakan banyak air agar daging yang saya siapkan dapat terendam dalam perebusan. Inilah daging sapi setelah proses perebusan. Rasa yang dimiliki daging sapi setelah direbus yaitu hambar dan teksturnya agak keras atau kasar. Lalu kita akan menimbang daging yang tadi telah kita rebus untuk kita ketahui berat setelah proses perebusan. Susut masak adalah perhitungan berat yang hilang selama pemasakan atau pemanasan pada daging. Pada umumnya, makin lama waktu pemanasan, makin besar kadar cairan daging hingga mencapai tingkat yang konstan. Susut masak merupakan indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus daging, yaitu banyaknya air yang terikat dalam dan di antara serabut otot.
Jus daging merupakan komponen dari daging yang ikut menentukan keempukan daging menurut Suparno 1992. Daging ayam yang saya gunakan di sini adalah ayam boiler. Daging ayam boiler adalah bahan pangan yang mengandung nilai nutrisi tinggi dengan aroma dan rasa yang enak. Tekstur daging lunak dan harga relatif murah, sehingga disukai hampir semua orang. Menurut Winder et al. 2006, daging ayam merupakan sumber protein yang baik karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan dalam perbandingan jumlah yang baik. Daging ayam lebih empuk dibandingkan dengan daging sapi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Suparno 1994, bahwa perototan yang tidak besar dan teksturnya halus yang menyebabkan daging ayam lebih empuk. Warna daging ayam segar adalah putih kekuning-kuningan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lowry 2003, bahwa warna daging ayam disebabkan provitamin A yang terdapat pada lemak daging dan pigmen oxymioglobin. Pigmen oxymioglobin adalah pigmen penting pada daging segar. Pigmen ini hanya terdapat di permukaan saja dan menggambarkan warna daging yang diinginkan konsumen. Daging ayam banyak digunakan sebagai bahan makanan. Bahkan sekarang banyak dijumpai makanan cepat saji yang selalu menyediakan daging ayam. Jenis ayam yang digunakan biasanya menggunakan jenis ayam potong, yaitu ayam pedaging atau ayam boiler. Ayam pedaging memiliki harga yang lebih murah dibandingkan ayam kampung, meskipun rasanya sedikit berbeda menurut Bintaro DKK 2006. Nur Sari Kasih et al. 2012 melaporkan bahwa daging boiler segar yang disimpan selama 4 hari di dalam ruangan dengan temperatur 4 derajat Celcius masih menunjukkan kualitas yang baik. Biasanya kerusakan pada daging dapat disebabkan karena adanya benturan fisik, perubahan kimia, dan aktivitas mikroba, menurut Suparno 2005. Akibat dari kerusakan tersebut seperti pembentukan lendir, perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, dan terjadi ketengikan yang disebabkan pemecahan atau oksidasi lemak daging. Keempukan daging ayam lebih baik dibandingkan spesies yang lain, prototan yang tidak besar dan teksturnya yang halus, yang menyebabkan daging ayam lebih empuk menurut Suparno 2009. Ini adalah daging ayam yang saya praktikumkan. Daging ayam ini memiliki tekstur lebih lembut jika dibandingkan dengan daging merah, seperti daging sapi atau kerbau. Aroma yang dikeluarkan oleh daging ayam adalah aroma khas ayam. Warna daging ini pun pucat, krem, dan sedikit pink. Daging ayam ini merupakan bagian paha bawah. Sekarang saya akan menimbang daging ayam setelah tadi kita mengamatinya. Ini adalah daging ayam yang telah saya pisahkan antara tulang dan juga dagingnya. Bagian daging inilah yang nanti akan kita makan. Daging ini nanti kita hitung berdasarkan BDD. Ini adalah penimbangan daging ayam setelah terpisah oleh tulangnya. Sekarang kita akan melakukan perebusan daging ayam selama 10 menit. Kita angkat daging ayam yang telah direbus selama 10 menit. Inilah daging ayam setelah melalui proses perebusan selama 10 menit. Makin lama waktu pemanasan, makin besar kadar cairan daging hingga mencapai tingkat konstan. Sekarang kita akan menimbang. Sekarang kita timbang daging ayam ini setelah proses perebusan. Rasa yang dimiliki daging ayam setelah direbus yaitu hambar dan khas ayam dan teksturnya yang menjadi sangat lembut. Ini adalah udang yang akan saya praktikumkan. Udang memiliki kulit dan kepala yang sedikit keras, sedangkan untuk tubuh setelah kulit udang dagingnya sangat lembut. Aroma udang ini sangat khas udang. Warna udang ini kehitaman dan sedikit bercak warna merah. Dalam satu ekor udang terdapat bagian yaitu mata, kaki, antena, ekor, kulit, perut, dan juga kepala. Udang merupakan salah satu produk perikanan yang istimewa, memiliki aroma yang spesifik dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Di samping itu, daging udang banyak mengandung asam amino esensial yang penting bagi manusia seperti lisin, histidin, arginin tirosin, trifluvan, dan cysteine, menurut Purwaningsih 1995. Umumnya udang yang terdapat di pasaran sebagian besar terdiri dari udang laut. Hanya sebagian kecil saja yang terdiri dari udang air tawar, terutama di daerah sekitar sungai dan rawa dekat pantai.
Udang mempunyai anggota tubuh mirip dayung yang berfungsi dalam ventilasi dengan cara mendorong arus air di atas insang. Insang bertulang sejati diventilasi secara kontinu oleh aliran air yang memasuki mulut, lalu masuk melalui celah dalam faring, mengalir di atas insang, dan kemudian keluar dari tubuh. Udang mempunyai insang panjang dan berbulu yang ditutupi oleh eksoskeleton. Anggota tubuh khusus akan mendorong air mengalir ke atas ke permukaan insang, menurut Dahl DKK 1980. Upaya pengawetan hasil perikanan, khususnya udang, banyak dilakukan dengan jalan pembekuan, menurut Afrianto dan Liviawati 1989. Pembekuan dapat mengawetkan sifat-sifat alami udang karena pembekuan mampu menghambat proses penurunan kimiawi, mikrobiologi, dan biokimia yang dapat mengakibatkan kerusakan atau pembusukan pada udang. Pembekuan dan penyimpanan membentuk kristal-kristal es kecil di dalam sel sehingga dapat mempertahankan jaringan dengan kerusakan minimum pada membran sel. Menurut Morniati dan Sunarman tahun 2000, kadar asam amino arginin dan glisin yang relatif tinggi inilah yang menyebabkan aroma udang yang terdapat pada rasa yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Konsu dan Katsumi 1982. Sekarang kita melakukan penimbangan pada udang yang masih utuh, yang masih terdapat kaki, kepala, ekor, kulit, dan juga antena. Nah, sehabis itu kita pisahkan udang yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Ini adalah bagian daging udang. Sekarang kita akan melakukan penimbangan pada udang yang dapat dimakan, yang sudah terpisah oleh kaki, ekor, kepala, dan antena. Lalu akan dilakukan perebusan selama 10 menit. Ini adalah udang yang telah direbus selama 10 menit. Rasa daging setelah perebusan adalah gurih dan sedikit manis. Kemungkinan disebabkan oleh relatif tingginya kadar asam amino glutamat dan glisin, menurut Konsu dan Katsami 1982. Tekstur udang setelah proses perebusan yaitu sangat lembut. Perubahan warna yang terjadi pada vilhat dan ampas kepala udang disebabkan oleh terjadinya perubahan warna pigmen xanthophyll aitaxanthin akibat proses pemanasan, menurut Simpson 1982. Lalu dilakukan penimbangan pada udang setelah direbus. Ini adalah ikan yang akan saya praktikumkan. Jenis ikan ini adalah jenis ikan patin. Ikan patin adalah salah satu komoditi ikan air tawar introduksi dari Thailand yang pesat berkembang budidayanya di Indonesia. Di samping pertumbuhannya cepat, ikan ini memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi perairan yang ekstrim seperti kandungan oksigen terlarut dan pH yang rendah. Ikan ini memiliki kepala, sirip, ekor, dan perut. Ikan ini tidak memiliki sisik, tetapi kulit yang dimiliki yang sangat tebal dan lembut. Aroma ikan ini khas sekali dengan ikan patin. Warna kulit ikan ini hitam bercampur abu-abu, sedangkan dagingnya berwarna peach. Ikan segar ciri-cirinya adalah warna kulit terang dan jernih, kulit masih kuat membungkus tubuh, tidak mudah sobek terutama bagian perut, warna-warna khusus yang ada masih terlihat jelas. Ikan yang mulai busuk ciri-cirinya adalah kulit berwarna suram, pucat, lendir banyak, mudah sobek, warna khusus sudah mulai hilang, sisik mudah terlepas, mata tampak suram, insang berwarna coklat suram atau abu-abu berdempetan, menurut Adawiyah 2007. Selanjutnya, kita akan menimbang ikan.
menurut Jaya 2006, menyatakan bahwa setelah ikan mati, berbagai proses perubahan fisika, kimia, dan organoleptik berlangsung dengan cepat yang akhirnya mengarah ke proses pembusukan. Dengan urutan proses perubahan yang terjadi meliputi perubahan rigor motoris, aktivitas enzim, aktivitas mikroba, dan oksidasi. Selanjutnya kita akan menimbang ikan setelah isi perutnya dibersihkan. Menurut Munandar DKK 2009, mata merupakan salah satu bagian tubuh ikan yang dijadikan sebagai parameter tingkat kesegaran ikan. Pada ikan segar, bola mata terlihat semu dan cerah, sedangkan pada ikan busuk, bola mata terlihat cekung dan lebih keruh. Selanjutnya ini adalah daging ikan setelah terpisahnya tulang, duri, kepala, ekor, dan organ dalam perut. Warna daging patin ini kuning sedikit kemerahan. Sekarang kita akan menimbang ikan setelah ikan terlepas dari duri, tulang, ekor, sirip, dan kepala. Selanjutnya kita akan merebus ikan selama 10 menit. Angkat ikan setelah 10 menit proses perebusan. Daging ikan ini setelah proses perebusan menjadi sangat lembek. Rasa ikan ini hambar, tetapi sedikit berminyak. Minyak itu dari bawah kulit ikan. Aroma dari ikan patin ini khas ikan patin yang sangat amis. Terakhir kita akan menimbang berat matang dari ikan ini.